Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safila dengan NIM A41124038. Di sini saya akan mempresentasikan resume hasil presentasi kelompok 9 pada hari ini yang berjudul Hukum yang Berkeadilan. Hukum adalah aturan yang mengatur kehidupan bersama yang dibuat oleh negara dan mengikat semua warga negara dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan adalah kebijakan yang memungkinkan individu untuk hidup dalam masyarakat yang harmonis dan adil. Sedangkan menurut John Rawls, keadilan adalah prinsip yang harus digunakan untuk menentukan struktur dasar masyarakat adil dengan kesetaraan setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang sama. Selanjutnya, hukum yang berkeadilan yaitu sistem hukum yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menjunjung nilai keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesetaraan di hadapan hukum. Kemudian, prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dibagi menjadi 3. Yang pertama, keadilan distribusi yaitu berakibat dengan pembagian hak atau kekayaan. Keadilan distribusi yaitu konsep yang berkaitan dengan distribusi sumber daya, manfaat, dan beban secara adil dan merata dalam masyarakat. Keadilan distribusi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan manfaat yang tersedia. Yang kedua, keadilan retributif yaitu berkaitan dengan sanksi atau pembahasan. Keadilan retributif yaitu yang berkaitan dengan pemberian hukuman atau sanksi kepada individu yang melakukan kesalahan atau kejahatan yang bertujuan untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan atau kejahatan yang dilakukan. Yang ketiga, keadilan restoratif yaitu pemulihan, rekonsiliasi atau korban pelaku. Keadilan restoratif yaitu konsep yang berkaitan dengan proses pemulihan atau rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku serta memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan. Selanjutnya, ciri-ciri hukum yang berkeadilan. Yang pertama, kesetaraan di depan hukum. Yang kedua, transparan dan akuntabilitas. Yang ketiga, bebas dari diskriminasi. Yang keempat, proses hukum yang jujur dan adil. Dan yang kelima, penegakan hukum yang konsisten. Kemudian, upaya membangun kesadaran hukum bagi masyarakat dan ketaatan penegakan. Upaya meningkatkan peran penegak hukum dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat sangat penting, karena keberhasilan pelaksanaan hukum tidak hanya bergantung pada masyarakat, tapi juga pada integritas dan moralitas aparat penegak hukum. Penyalahgunaan wewenang dan praktik suap dapat merusak proses hukum dan citra penegak hukum. Oleh karena itu, aparat harus memberi teladan yang baik dan menjunjung tinggi prinsip independensi peradilan sebagai pilar negara hukum. Selanjutnya, upaya meningkatkan peran penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum anggota masyarakat. Untuk membangun kesadaran hukum dan mendorong penegak hukum yang berkeadilan diperlukan 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama, tindakan represif yang tegas terhadap pelanggaran hukum. Yang kedua, tindakan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Yang ketiga, tindakan persuasif untuk menumbuhkan kesadaran hukum melalui edukasi dan motivasi masyarakat. Selanjutnya, bagaimana hukum dapat memastikan keadilan bagi semua orang? Itu yang pertama, dengan kesetaraan di depan hukum. Jadi hukum harus berlaku sama bagi semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara di depan hukum. Yang kedua, pengadilan yang independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi. Yang ketiga, proses hukum yang transparan dan dapat dipahami oleh semua orang. Jadi setiap orang harus memiliki akses ke informasi yang relevan dan dapat memantau proses hukum. Yang keempat, pengawasan dan penindakan. Hukum harus memiliki mekanisme pengawasan dan penindakan yang efektif
Untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, setiap pelanggaran hukum harus ditindak secara tegas dan adil. Yang kelima, peningkatan kesadaran hukum. Hukum harus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap orang dapat memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Yang keenam, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi hukum harus menghormati hak-hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara penuh. Yang ketujuh, keadilan restoratif, yaitu hukum dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban dan mempromosikan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Kemudian bagaimana cara masyarakat bahwa bisa bebas dari diskriminasi? Itu ada 3. Yang pertama, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat maupun oknum. Yang kedua, mendorong kebijakan yang inklusif, serta melaporkan diskriminasi. Kemudian selanjutnya, bagaimana Anda akan menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan masyarakat dalam kasus yang melibatkan konflik antara kebebasan pribadi dan keamanan nasional, yaitu dengan melakukan analisis yang teliti dan melakukan pendekatan yang proporsional, melakukan dialog dengan pihak yang terlibat, dan pengawasan yang ketat dan evaluasi yang berkala. Selanjutnya, menurut kalian kasus oknum seperti kekerasan oleh oknum aparat seringkali pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Apakah itu menjunjung keadilan terhadap kesetaraan di hadapan hukum? Jawabannya tidak menjunjung keadilan karena terdapat keadilan yang tidak setimpal seperti kurangnya akuntabilitas dan ketidaksetaraan di hadapan hukum. Kemudian bagaimana penegak hukum dapat meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat hukum? Yaitu yang pertama dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan keadilan. Yang terakhir, apakah keadilan restoratif cocok diterapkan untuk semua jenis kejahatan termasuk kejahatan berat seperti pembunuhan atau kekerasan seksual? Jadi pendekatan yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, keadilan restoratif tidak bisa diterapkan secara universal, harus dilihat dari konteksnya, kesiapan korban dan pelaku, serta tujuan akhirnya, apakah untuk keadilan atau hanya sebagai cara-cara ringan bagi pelaku.